Selamat pagi, salam Fransiskus, pace e bene. Materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai teks sejarah dan teks editorial. Baik, materi kali ini kita belajar mengenai novel, ya kan? Baik, pasti ketika kita mempelajari novel, kita pasti harus mengetahui apa definisi atau pengertian umum dari novel. Baik, berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, novel adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat pelaku. Itu definisi berdasarkan KBBI. Oke ya? Baik. Kalau berdasarkan buku, sudah secara umum, sudah novel adalah sering disebut juga cerita panjang tentang kehidupan. Sifatnya biasanya fiktif dan non-fiktif. Maksudnya kalau fiktif itu adalah bersifat nyata, non-fiktif adalah bersifat imajinasi atau hayalan. Baik, ciri-ciri novel. Yang pertama, jumlah katanya dalam novel lebih dari 35.000 kata. Yang kedua, terdiri dari setidaknya 100 halaman. Makanya dalam novel itu terdapat ada beberapa, mungkin sampai 200-300 halaman. Tetapi ceritanya kan terdiri dari beberapa cerita dalam novel itu. Oke nak ya? Yang ketiga, durasi membacanya ini 2 jam atau 120 menit paling sedikit. Paling tidaknya. Pak, saya baca novel kok ada sampai 4 jam, Pak. Ya mungkin faktor dari novelnya itu terlalu tebal atau panjang. Iya kan? Tetapi paling tidak, durasi baca novel itu paling sedikit 2 jam. Oke ya? Ya mungkin bisa kamu 4 jam, kalau nggak kamu baca juga, nggak bakalan bisa juga ya kan? Itu tergantung dari kamunya. Oke nak ya, tapi paling standarnya ketika penulisan novel itu, oh nanti novel ini ketika sudah selesai, mungkin kalau orang baca cepat mungkin sekitar 2 jaman, kurang cepat mungkin segini. Ada itu batasnya ya nak ya. Tapi yang paling standarnya itu adalah ketika novel itu sudah diterbitkan, ditulis atau dibuat, ketika kamu baca itu paling lama atau paling sedikit 2 jam kamu sudah selesai bacanya. Maka sampai dikatakan novel itu bisa selesai kita baca sekali duduk. Oke anak ya. Yang keempat, alur ceritanya kompleks, maksudnya berurutan dalam novel itu anak ya. Yang kelima, ini ceritanya lebih panjang, namun banyak terdapat kalimat diulang-ulang. Makanya kalau dalam sebuah novel, banyak kalimat yang diulang-ulang dalam sebuah naskah novel itu. Pasti anak ya. Yang keenam, novel ditulis dengan narasi, kemudian didukung dengan deskripsi yang menggambarkan atau mengilustrasikan situasi kondisi yang ada di dalamnya. Makanya ketika dalam sebuah novel ada cerita, kita pembaca seolah-olah mengalami merasakan apa yang terjadi dalam naskah itu. Cerita itu atau novel itu. Makanya ketika novelnya tentang percintaan, kita merasakan feeling juga. Ya kan? Tapi ketika novel itu tentang kehidupan yang sedih, kamu pasti secara tidak langsung psikologismu itu pasti mempengaruhimu ketika membaca novel itu. Makanya ketika kamu baca novel sedih, secara tidak langsung kamu mungkin mau meneteskan air mata. Ya, nak ya. Lanjut. Struktur yang terdapat dalam sebuah novel. Yang pertama, ada abstrak. Sudah? Abstrak. Abstrak merupakan bagian ringkasan isi cerita biasanya ditemukan di bagian awal. Abstrak. Itu ringkasan. Itu terdapat di dalam sebuah novel, itu bagian awal. Sudah? Sedangkan orientasi merupakan penjelas tentang latar dan suasana. Oke nak ya? Itu biasanya pembahasannya itu mengenai tokoh atau perwatakan. Oke? Yang ketiga ada komplikasi. Komplikasi merupakan urutan kejadian atau peristiwa. Ya kan? Maka nanti di alur itu nanti akan kita bahas. Setelah ini ada alur, tahapan alur. Bagaimana? Oke ya, ada pengenalan, baru
Pemunculan masalah, klimaks atau konflik memuncak, konflik mulai mereda, selesai penyelesaian. Itu nanti akan kita bahas. Oke ya? Yang keempat, ada evaluasi, merupakan bagaimana atau bagian dari konflik atau puncak permasalahan. Yang kelima adalah resolusi, merupakan bagian dalam novel yang memunculkan solusi atau penyelesaian sebuah masalah di konflik tadi. Oke, nak ya? Yang terakhir, koda merupakan bagian akhir atau penutup di dalam cerita. Oke? Masuk ke unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah novel. Unsur-unsur terdapat dalam sebuah novel terbagi atas dua. Yang pertama, unsur intrinsik. Yang kedua, unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun sebuah karya sastra di dalam karya sastra itu sendiri. Baik, unsur yang membangun. Ini terdapat 7 unsur. Apa-apa saja? Baik, unsur intrinsik yang pertama ada tema. Yang kedua ada amanat. Yang ketiga latar atau setting. Yang keempat sudut pandang. Yang kelima tokoh atau penokohan. Yang keenam alur. Yang ketujuh gaya bahasa. Baik, saya akan terangkan satu persatu. Tema adalah gagasan pokok atau ide pokok yang menjiwai seluruh isi cerita atau novel. Biasanya temanya ini tentang percintaan, kehidupan sosial, lingkungan, agama, dan seterusnya. Tetapi kalau dalam novel paling banyak diminati oleh orang, apalagi anak-anak remaja, itu adalah novel tentang percintaan. Kalau kita berbicara mengenai percintaan, tidak ada bisa-bisa. Karena itu menyangkut dari kehidupan atau proses hidup yang kita alami. Oke, nak ya? Yang kedua, ada amanat atau pesan moral yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Pesan moral ini, amanat ini terdapat dua. Oke, bisa kita mencari atau menentukan sebuah amanat dalam sebuah novel, ini terbagi atas dua. Yang pertama, secara tertulis, berarti terdapat di dalam naskah itu sendiri, novel. Yang kedua, secara tersirat. Ini kalau tersirat namanya berarti apa? Tidak terdapat. Tetapi ada penggambaran, mungkin melalui tindakan tokoh atau perbuatan tokoh, itu boleh kita tarik amanat. Ya, paham anak ya? Yang ketiga, sudah latar atau setting. Sudah, latar atau setting adalah tempat kejadian peristiwa yang terdapat di dalam sebuah novel. Oke? Latar itu terbagi atas tiga. Ada waktu, tempat, suasana. Latar waktu mungkin pagi hari, siang, sore, malam, senja, subuh, dan seterusnya. Itulah latar waktu. Latar tempat di sekolah, di rumah sakit, dan seterusnya. Latar suasana, sedih, senang, bahagia, tersakiti. Iya kan? Itu latar suasana. Lanjut, yang keempat, sudut pandang atau point of view. Letak atau posisi sepengarang di dalam cerita. Sudah terbagi atas tiga. Ada sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Oke, anak ya? Baik. Cara membedakan sudut pandang orang pertama, kedua, dan ketiga. Sudut pandang orang pertama memakai kata ganti. Aku, saya, daku, gue. Oke? 4. Kalau sudut pandang orang kedua memakai kata ganti kamu, ia, beliau, Anda, kau. Oke? Itu orang kedua. Sudut pandang orang ketiga memakai kata ganti dia. Baru kata ganti nama orang. Yang ketiga, mereka, kalian semua, dan seterusnya. Baik, sudut pandang orang pertama terbagi atas dua. Sudah, dan sudut pandang orang pertama ini sering disebut dengan sudut pandang akuan karena sering memakai kata aku, maka disebut dengan sudut pandang akuan. Oke? Sudut pandang orang pertama ini terbagi atas dua. Yang pertama, sudut pandang orang pertama sudah sebagai pelaku utama. Sudah, biasanya ini si tokoh aku menjadi tokoh utama dalam cerita. Dia yang menceritakan, dia yang mengalami peristiwa, dan dia yang menulis. Itu sudut pandang orang pertama, pelaku utama. Oke. Yang kedua,
sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Maksudnya di situ, si tokoh aku hanya berperan sebagai tokoh pendamping atau pembantu saja di dalam naskah atau dalam novel itu. Paham ya, nak ya? Paham ya sampai sini ya? Lanjut, sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga ini sering disebut dengan sudut pandang diaan. Kenapa? Karena sering menggunakan kata ganti dia. Paham ya, nak ya? Baik, sudut pandang orang ketiga ini terbagi atas dua juga, nak. Yang pertama, sudut pandang orang ketiga serba tahu. Maksudnya di sini, si pengarang mengetahui segala tingkah laku, perilaku, keadaan lahir batin tokoh yang diceritanya. Berarti dari awal semua dia tahu. Sudah, makanya serba tahu namanya. Sedangkan sudut pandang orang ketiga terarah, ini adalah si pengarang hanya mengetahui lahirnya saja para tokoh. Dia tidak tahu secara keseluruhan, hanya sepintas saja. Itu maksudnya, nak ya. Lanjut. Yang berikutnya, yang ke penokohan atau tokoh. Tokoh adalah orang atau pelaku yang terdapat di dalam naskah novel. Ya kan? Tokoh. Sedangkan penokohan itu adalah watak atau tingkah laku karakter yang dilakukan oleh si tokoh. Paham ya, nak ya? Baik, tokoh sudah penokohan ini terbagi atas dua penokohan. Penokohan itu bisa jika pengarang atau digambarkan oleh pengarang mengenai yang pertama secara analitik atau penokohan secara langsung. Kalau penokohan secara langsung, ini sifat karakter si tokoh itu digambarkan dan terdapat di dalam naskah novel itu sendiri. Maka dikatakan secara langsung atau analitik. Oke, nak ya? Paham ya? Sedangkan kalau penokohan secara tidak langsung atau sering disebut dengan dramatik, ini watak atau tingkah laku si tokoh itu disamarkan di dalam naskah drama. Dan kita dapat mengetahuinya dari 6. Oke, penokohan jenis tidak langsung ini, penokohan tidak langsung ini dapat kita tentukan berdasarkan yang pertama, pemikiran tokoh. Yang kedua, dialog atau ucapan tokoh. Yang ketiga, tingkah laku tokoh atau tindakan tokoh. Yang keempat, lingkungan di sekitar tokoh. Yang kelima, reaksi atau tanggapan tokoh lain. Dan keenam, keadaan fisik tokoh. Itu cara menentukan penokohan tidak langsung. Paham ya, nak ya? Lanjut. Alur atau plot. Alur atau plot adalah jalan cerita atau rangkaian jalinan antara peristiwa lakuan di dalam sebuah cerita yang terdapat dalam sebuah cerita. Oke, alur terbagi atas 3. Yang pertama, apa itu? Alur maju, berarti rangkaian peristiwa yang bergerak maju dari awal sampai akhir. Maka disebut dengan alur maju. Berarti kalau alur maju ini menceritakan suatu peristiwa atau kejadian terdapat dalam sebuah novel dari awal, dari dia lahir sampai dia selesai. Sampai dia menikah, contoh, atau sampai selesai. Sedangkan kalau alur mundur, ketika dia sudah menikah, dia mengingat masa lalunya. Bagaimana kehidupan dia waktu kecil. Itu disebut dengan flashback atau setback. Oke, nak ya? Sedangkan alur campuran, yang ketiga alur campuran adalah rangkaian peristiwa bergerak secara acak. Dan pada dasarnya, alur campuran ini jarang kita temukan di dalam sebuah novel. Novel, alur campuran ini kita temukan ketika novel itu diangkat menjadi sebuah film. Contoh, novel Laskar Pelangi diangkat menjadi sebuah film Laskar Pelangi. Di situ kita dapat tentukan, oh, alur ini ada alur campuran seperti dia, ya, karena di film itu jelas dia. Sedangkan kalau dalam sebuah novel ini jarang. Oke, nak ya, paham ya, nak ya, jarang kita temukan alur campuran ini. Alur campuran ini ada ketika novel itu diangkat menjadi sebuah film. Paham ya, nak ya? Paham ya sampai di sini ya? Baik. Ini yang Bapak maksud tadi. Inilah inti atau dasar ketika kau menulis sebuah novel. Yang pertama adalah pengenalan tokoh atau latar. Yang kedua, pemunculan masalah atau konflik. Yang ketiga, konflik menegang. Yang keempat, klimaks. Klimaks itu adalah puncak permasalahan.
Yang kelima adalah konflik mulai mereda, dan yang keenam penyelesaian. Inilah tahap alur atau bagian-bagian dari alur, penyusunan alur dalam sebuah novel. Oke nak ya? Lanjut, gaya bahasa. Sudah, gaya bahasa pengarang adalah cara si pengarang menyampaikan. Gaya bahasa ini terbagi atas dua, si pengarang. Dia bisa mungkin yang pertama memakai majas dalam sebuah novel itu. Ingat, majas kurang lebih ada 16 yang sudah Bapak kasih ketika kelas 11 ya nak ya? Masih ingat itu? Baik, apa-apa saja. Ada majas hiperbola, personifikasi, litotes, metafora, smile, anekdot, dan seterusnya. Banyak ya nak ya? Itu yang pertama. Yang kedua, majas ini gaya bahasanya juga, gaya bahasa pengarang ini juga bisa melalui apa? Pilihan kata atau diksi yang digunakan si pengarang. Mungkin kebanyakan kalau pengarang dari Jawa, pada umumnya ketika menulis novel pasti banyak menggunakan kata gue, lo, ya kan? Berarti itu termasuk gaya bahasa, nak. Oke ya? Dan boleh, contoh seperti saya, kalau saya orang Batak, ketika saya membuat sebuah novel, dan novel ini ketika saya tulis ada bahasa daerah saya muat di situ, itu termasuk gaya bahasa. Iya kan? Yang disampaikan oleh si pengarang. Berarti memakai gaya bahasa apa? Daerah. Ya kan? Yaitu suku Batak dan seterusnya. Makanya gaya bahasa ini tergantung si pengarangnya. Oke nak ya? Dan gaya bahasa ini menentukan ciri dari si pengarang itu. Atau asal atau daerah dari si pengarang itu. Oke nak ya? Paham sampai sini ya? Unsur ekstrinsik. Tadi unsur intrinsik terbagi atas 7 unsur ekstrinsik ini. Nah, ini akan kita bahas. Yang pertama, sudah, unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra di luar karya sastra itu sendiri. Tetapi mendukung ya nak ya, penulisan dari unsur intrinsik tadi. Yang pertama, apa itu? Yang pertama, nilai-nilai dalam cerita. Itu kemarin sebelum pertemuan ini kita sudah bahas mengenai nilai-nilai yang terdapat dalam sebuah novel. Ada nilai moral, nilai sosial, budaya, religius atau agama, nilai estetika, ya kan? Itulah termasuk nilai-nilai terdapat dalam sebuah cerita. Oke, paham nak ya? Yang kedua, latar belakang kehidupan si pengarang. Tetapi kalau di dalam sebuah buku paket kita ini, ketika ya, ini ada tersesat di Pulau Raksasa. Oke, tersesat di Pulau Raksasa, halaman 114, kita buka, kalian buka nanti, sudah. Ketika kamu baca novel Tersesat di Pulau Raksasa ini, di sana tidak ada latar belakang kehidupan si pengarang. Karena apa? Ini hanya sebagian saja yang dimuat dalam buku paket kita. Tetapi ketika kamu membeli bukunya, karangannya sudah oleh, ini diterjemahkan ya, sudah buku tentang novel Tersesat di Pulau Raksasa, itu jelas itu nak. Di baliknya itu, di belakangnya itu, pasti ada disebut dengan apa? Biografi atau latar belakang si pengarang. Namanya siapa, tempat tinggal di mana, ini ya, semua pekerjaannya apa, kegiatannya apa, dan seterusnya. Oke nak ya? Itu kamu muat. Yang ketiga, situasi sosial ketika cerita itu diciptakan. Atau situasi sosial ketika cerita itu ditulis. Contoh, kalau angkatan 20-30-an dulu, itu ada situasi di mana seluruh perempuan itu tidak dipergunakan keluar. Tidak diperbolehkan oleh keluarga yang keluar. Yang terjadi apa? Perjodohan. Kawin paksa. Makanya dulu angkatan 20-30-an itu terkenal dengan angkatan Siti Nurbaya. Kenapa? Di sana banyak perjodohan. Oke nak ya? Kenapa situasi atau sosial cerita ini situasi sosial ketika cerita ini itu diciptakan? Itu menggambarkan situasi pada zaman itu bagaimana keadaannya. Kalau zaman sekarang mungkin nanti ada novel akan keluar mungkin tentang COVID kah? Karena pada zaman ini banyak terjadi COVID di seluruh belahan dunia. Angkatan 20-an tentang perkawinan 2-30-an pernikahan paksa atau kawin paksa atau perjodohan. Angkatan 30-an sampai 40-an, 50-an itu 40-an sampai 50-an itu tentang kemerdekaan, ya kan, penjajahan, kemerdekaan, pembentukan kemerdekaan dan merdeka. Itu angkatan 40 sampai 50-an. Angkatan 66 itu tentang apa dia? Angkatan 66 itu tentang apa? Gebrakan. Ya kan? Yaitu tentang apa? Bagaimana masyarakat dulu, orang-orang dulu itu ingin Indonesia tetap maju dari otoriter seorang pemimpin. Ya kan?
Angkatan 70-an tentang apa? Angkatan 2000-an. Sekarang disebut dengan masih angkatan 2000-an atau milenium. Oke, itu kalian cari nanti. Baik, burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Selamat pagi, salam Franciscus, pace e bene, salam sehat.